Iya, kalau di Taiwan ada di Indo biasanya kan contohnya seperti itu. Iya, biasanya kan gitu. Terus hadiah biasanya di bawah apa? Itu apa? Untuk pembelian ini mendapatkan ini. Tapi di bawahnya ketentuan dan apa? Berlaku. Ya, ketentuan dan cara berlaku itu pasti kecil kan di bawahnya. Yang kayak gitu. Di sini 21,4% dari iklan cetak di majalah disalahartikan. Jadi di majalah itu, iklan yang ada di majalah itu 21,4% orang yang melihat itu salah mengartikan. Ini dari studi ya. Jadi konsumennya yang salah. Iya, salah mengartikan konsumennya. Terus dalam 15,5% kasus lainnya, konsumen tidak memahami sama sekali iklan yang disampaikan. Itu ada juga. Ada 15,5%. Nah, hal-hal itu bisa dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah, itu harusnya kita tidak boleh kayak gitu. Sebagai apa? Iya, sebagai produsen tidak boleh seperti itu. Kan kita harus mencantumkan apa yang ada. Cuma itu kan mungkin memang kadang strategi pemasarannya konsumen. Ya kalau dilihat dari segi produsen mungkin kita ngomong sah-sah saja ya. Tapi kalau dari segi konsumen, nah gitu ya. Kita mengatakannya kan tinggal melihat apa dari sudut pandang yang mana ya gitu. Ini yang berarti iklan yang membingungkan. Ini yang kedua, tadi kan ada 3 isi terkini. Yang kedua, ketika dalam melakukan komunikasi. Pasar melakukan kegiatan komunikasi pemasaran untuk mencapai tujuan perusahaan yang diantaranya meningkatkan penjualan. Pastinya setiap perusahaan kan ingin meningkatkan penjualannya. Minimal dia ingin mencapai target seperti apa yang diinginkan. Terus dalam upaya menarik minat konsumen untuk melakukan pembelian tersebut, maka suatu komunikasi yang menggunakan iklan akan dirancang secara kreatif. Jadi bagaimana biar orang itu tertarik dengan produk kita, iklan yang kita buat harus kreatif, harus menarik dan sebagainya. Tetapi terkadang pengiklan melakukan kesalahan dengan melanggar norma dan etika dalam beriklan ini. Yang kayak itu tadi. Contohnya kayak gitu itu sah enggak ya? Harusnya kan enggak. Kalau dilihat dari harusnya enggak seperti itu. Konsumen kan harusnya mengerti mendapat informasi sebenar-benarnya sebaik-baiknya sejelas-jelasnya. Ini yang ketiga, konsumen dan kesehatan. Kesehatan dibutuhkan oleh setiap manusia. Kondisi sehat jasmani dan rohani akan membuat manusia lebih produktif dan meningkatkan taraf hidupnya. Setiap orang berhak mendapatkan kesehatan dalam keadaan optimal. Kemajuan teknologi kedokteran semakin memperkuat industri kesehatan. Ini sebagai contohnya, sebagai kesehatan, rumah sakit memiliki dua fungsi. Kuratif itu penyembuhan penyakit dari pasien. Jadi kalau dia sudah mungkin sakit, itu perlu disembuhkan. Itu fungsi yang pertama dari rumah sakit, yaitu kuratif. Dan fungsi yang kedua adalah preventif, yaitu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap ancaman penyakit. Ini mungkin sebelum dia sakit itu diimunisasi, atau mungkin setelah sakit agar dia tidak sakit lagi itu diimunisasi mencegah penyakit itu. Nah, mungkin hubungannya sama perlindungan konsumen. Mungkin kalau dilihat ya, gimana ini kan rumah sakit itu sebagai unit kesehatan yang memiliki dua fungsi tadi.
Tapi terkadang orang yang tidak mempunyai uang ingin ke rumah sakit, itu kan juga tidak bisa. Istilahnya siapa yang punya uang, dia yang bisa berobat. Seperti itu kan. Nah, tapi mungkin itu kita melihat gimana sih kok kayak gitu, gimana sih perannya pemerintah. Tapi di satu sisi juga kalau ada yang nggak penyakit demam berdarah, terus seperti gunung dan sebagainya yang dianggap itu apa ya, penyakit atau bencana nasional, itu yang mengurus juga pemerintah dan gratis. Jadi kalau umpama ya seperti tadi itu istilahnya kalau siapa sih yang salah atau bagaimana sih seharusnya, itu tinggal kita melihat dari sisi siapa lagi, sisi yang mana, seperti itu kembali lagi. Ini ya, masih tentang baca 2, model dan penelitian terhadap perilaku konsumen. Kemampuan perusahaan untuk menjual produk yang sesuai kebutuhan dan kemauan konsumen merupakan kunci keberhasilan perusahaan tersebut. Jadi mungkin sudah dapat dipastikan atau mungkin dari 100% itu 99%-nya agar penjualan dari perusahaan itu berhasil itu apa? Produk atau jasa yang disediakan oleh konsumen itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemauan konsumennya. Dan perusahaan akhir-akhir ini sudah lebih berorientasi pada konsumen daripada pada produk. Kenapa ini? Perusahaan akhir-akhir ini sudah lebih berorientasi pada konsumen daripada kepada produk. Harusnya kan kalau produsen itu dia lebih berorientasi ya kepada produknya, tapi sekarang kepada konsumen. Tapi menjawab sama Mas Adi mungkin mau jawab ini, perusahaan akhir-akhir ini kok sudah lebih berorientasi pada konsumen daripada pada produknya. Itu kenapa? Mungkin alasan. Ini berkaitan dengan yang di atasnya, kemampuan perusahaan memikirkan kebutuhan dan kemauan dari konsumen. Jadi biasanya kan mungkin dulu tuh perusahaan itu membuat barang dulu, ya kan? Setelah dia membuat barang, dia promosi, dia kenalkan barangku itu kayak gini, kelebihannya itu ini. Sebenarnya dia mempromosikan barangnya itu dulu mungkin ya. Itu istilahnya dia berorientasi pada produk. Jadi produknya dia buat terus dia pasarkan. Nah, kalau sekarang enggak. Kita lihat dulu kebutuhan dan kemauan dari konsumen itu apa. Bagaimana cara itu? Apa kita nyoba membuat produk terus kita jual nanti jual apa enggak gitu. Ini kita bisa melihat konsumen, bisa kita lewat visioner. Terus kita juga bisa melihat penjualan suatu barang dari produk lain. Mungkin contoh salah satu aja yang mudah HP seperti itu. Umpama Samsung mengeluarkan HP touchscreen yang layar sentuh seperti itu kan. Terus perusahaan-perusahaan HP lain itu menirukan untuk membuat seperti itu. Jadi kan dia berorientasi pada konsumen. Konsumennya itu maunya apa sih yang dibutuhkan saat ini seperti itu. Baru dia membuat. Terus saya akan membuat barang seperti itu dengan merek jual dari perusahaan saya. Nah, bisa dimengerti.
Jadi kalau berorientasi pada produk, itu mungkin kita mengeluarkan barangnya dulu, terus kita pasarkan ke konsumen. Nah, kalau kepada konsumen, kita tahu kemauannya konsumen dulu, kebutuhannya itu apa, baru kita membuat barangnya. Nah, gimana bisa mengetahui kemauan dan kebutuhan itu tadi? Oke, kita bisa analisis dengan kuesioner, atau kita bisa nanya-nanya langsung dari mulut ke mulut seperti itu. Saat ini konsumen semakin kritis dalam mengkonsumsi suatu produk, sehingga untuk dapat masuk ke hati konsumen, seorang pemasar harus dapat memahami apakah kemauan konsumen. Pemasar harus mengumpulkan informasi mengenai perilaku konsumen. Nah, ini seperti yang saya jelaskan di atas tadi. Masuk ke hati konsumen maksudnya agar produk atau jasa yang disediakan oleh produsen tersebut dapat diterima oleh konsumen. Gimana? Tadi masih ini ada yang masih bingung kan? Sudah? Masalahnya kok kayaknya masih ada yang bingung. Mas Taufik. Sudah. Mas Taufik? Mas, kalau misalkan kan nggak semua perusahaan produsen kan iya, enggak. Kayak misalkan saya punya barang yang berbeda, saya yang berbeda, saya nggak perlu dipandang kamu itu apa. Iya, itu jadi kan istilahnya model cara suatu produsen untuk memasarkan produknya kan macam-macam. Nah, itu tergantung dari produsennya itu sendiri. Bisa seperti Mas Taufik tadi. Saya yakin barang saya itu ya diminati. Contohnya mungkin banyak yang barang berupa, tapi sebenarnya mereka nggak lihat dulu. Iya. Bukan konsumen seperti apa. Karena barang saya ini saya yakin. Iya. Iya. Contohnya kayak gini aja mungkin. Karena mungkin ini kabel lagi. Samsung itu mengeluarkan kan layarnya yang besar. Terus yang lain juga mengeluarkan layarnya yang besar. Mungkin barang buatannya Taiwan sendiri, HTC itu mengeluarkan kan juga besar. Terus yang lain mungkin merek-merek yang lain lah. Tapi mungkin untuk contohnya kayak waktu kita di Apple, tahu kan iPhone, itu kan dia layarnya enggak, ya itu dia kan layarnya enggak sebesar dari Samsung dan sebagainya, dan dia yakin dengan kelebihan yang dimiliki dari iPhone itu. Ya seperti itu. Jadi kayak gitu. Itu istilahnya juga setiap produsennya juga punya ya cara sendiri-sendiri modelnya. Sekarang kan global seperti itu, jadi saya Iya. Jadi tergantung ke itulah kembali ke produsennya sendiri, ke individunya. Mau pakai cara yang mana? Ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, bisa-bisa saja. Seperti contohnya yang Mas Taufik tadi, pakai cara yang kayak gitu. Itu bisa pakai cara yang kayak ini. Seperti itu. Ini jadi yang dijelaskan di sini itu model dan penelitian terhadap perilaku konsumen yang sedang dilakukan orang gitu loh. Bukan semua orang melakukan ini. Dan mungkin yang diambil di sini itu yang terbanyak. Jadi mungkin dia meneliti, tapi ada yang kayak Mas Taufik tadi mungkin berapa persen. Terus yang seperti ini, mungkin ini yang paling tinggi untuk saat ini. Nah, itu makanya yang mungkin dimasukkan di sini ini, karena ini yang paling banyak dilakukan oleh para konsumen saat ini, para produsen saat ini. Bukan tidak ada
opsi lain untuk memasarkan barang.